Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembahasan materi matematika kelas 7, operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitar kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan pecahan, bagaimana merubah bilangan pecahan dari bentuk pecahan satu ke bentuk pecahan yang lain. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan bisa menyederhanakan atau menghitung operasi hitung bilangan pecahan. Apa saja operasi hitungnya? Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita ikuti materi pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Fokuskan anak-anak melihat contoh untuk menghitung pengurangan dan penjumlahan pecahan. Cara menyelesaikannya sama ya. Yang pertama, jika pecahan tersebut penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menjumlah atau mengurangi pembilangnya. Jika penyebutnya belum sama atau penyebutnya berbeda, maka kalian harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Oke, kita lihat contohnya sebagai berikut. 5/9 dikurang 2/9. Di sini penyebutnya sudah sama. Jadi kalian tinggal mengurangkan 5/9 dikurang 2/9. 5 dikurang 2, 3. Maka hasilnya 3/9. 3/9 bisa kalian sederhanakan menjadi 1/3. Maka hasil dari 5/9 dikurang 2/9 adalah 1/3. Contoh yang kedua, bentuknya pecahan campuran. Tapi di sini pecahannya penyebutnya sudah sama. Ya, jadi kalian tinggal mengurangi. Kita lihat bilangan bulatnya bisa dikurangi ya, 8 dikurang 1 bisa, tapi pecahannya tidak bisa kurangi. 2/5 dikurang 4/5. Masih negatif ya hasilnya. Maka angka pecahan campuran 8 2/5 kita rubah dulu menjadi 7/5. Dari mana? Ya, 8-nya kita ambil 1 ya. Kita ambil 1, maka tinggal sisanya 7 ya. Nah, satunya itu menjadi 5/5. Kenapa kita ambil 5/5? Karena di sini adalah penyebutnya 5 ya. Jadi satunya itu adalah 5/5. 5/5 ditambah pecahan ini campurannya 2/5. 2/5. Oke, 5 ditambah 2, 7. 5 penyebutnya 5, tetap 5. Jadi di sini 7, 7/5. 8, 2/5 kita rubah menjadi 7, 7/5. Jadi di sini 7, 7/5 dikurang 1, 4/5. 7 dikurang 1, 6. 7/5 dikurang 4/5, 3/5. Maka hasilnya adalah 6. 3/5. Nah, untuk contoh yang kedua, hasil pengurangan pecahan
yang pecahannya penyebutnya berbeda. Nah, tadi kan penjumlahan dan pengurangan bisa disederhanakan atau bisa ditentukan hasilnya jika penyebutnya sama. Untuk yang penyebutnya berbeda, kalian samakan dulu dengan mencari KPK dari penyebut yang ada pada operasi hitung tersebut. 4 dan 6. KPK-nya adalah 12. Oke, jadi untuk yang 3/4 berubah menjadi, karena KPK-nya 12, 4 itu dirubah menjadi 12 itu dikali 3 kan? Maka di sini pembilangnya juga harus dikali 3. Ya, 3 kali 3 per 4 kali 3. Untuk yang 1/6, nah angka 6-nya ini supaya 12 dikali 2 kan? Berarti 6 dikali 2, maka pembilang satunya juga dikali 2. Hasilnya 9/12 dikurang 2/12. Yang ini penyebutnya sudah sama. Jadi kalian tinggal mengurangi 9 dikurang 2, 7. Jadi 7/12. Mohon maaf, ini salah pengetikan. Hasilnya adalah 7/12. 7/12. Nah, untuk yang pecahan campuran juga sama, ya. Di sini penyebutnya beda-beda semua, 3, 8, dan 6. Kita cari KPK dari 3, 8, dan 6, yaitu 24. Ya. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 9, 16 per 24. Kemudian 2, 3/8. Kita rubah jadi 2. 24 bagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 2, 9 per 24. 5/6, 24 dibagi 6, 4 kali 5, 20. Jadi 20/24. Oke, kita selesaikan dulu yang pecahan campuran ini. Ya, 9 dikurang 2, 7. 16/24 dikurang 9/24, 7/24. Jadi 7, 7/24 dikurang dengan pecahan yang ketiga, 20/24. Oke, karena di sini pecahan 7/24 kurang 20/24 itu masih kurang atau hasilnya negatif, maka di sini 7/24-nya kita rubah seperti tadi ya. 7 dikurangi 1 jadi tinggal 6 ya. 7/24. Gini kan? Kita rubah menjadi 6. Ya. Sebentar. Oke, 6. Ya. Nah, satunya dari 7 ini jadi 24/24. 24 per 24. Ditambah, ini ya, pecahan yang ininya 7/24. 7/24. 7/24. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 24 ditambah 7, 31/24. Jadi 6, 31/24. Dikurang 20/24. Nah, 6-nya tetap karena di sini tidak ada bilangan bulatnya, 6. 31 dikurang 20, 11. Jadi hasilnya 6, 11/24. Oke, anak-anak? Ya. Selanjutnya, jika bentuknya soal cerita. Seseorang mendapat upah 840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah. 2
2/5 bagian, ini ya, bukan 25 bagian ya, ini 2/5 bagian digunakan untuk kebutuhan makan dan sisanya untuk keperluan lain. Pertanyaannya, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain dan berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Kita cari bagian untuk keperluan lain. Dalam 1 bulan ini upahnya kita anggap 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1/6 yang digunakan untuk sewa rumah dan 2/5 yang digunakan untuk kebutuhan makan. Jadi 1 dikurang 1/6 dikurang 2/5. Nah, karena di sini pecahannya penyebutnya berbeda, kita cari KPK 6 dan 5, yaitu 30 kan. Maka 1 ini kita rubah jadi 30/30. Ini kan sama dengan 1 ya, 30/30 dikurang 30 dibagi 6. 5 kali 1, 5. 30 dibagi 5, 6 kali 2, 12. Di sini pecahannya sudah sama, berarti kalian tinggal mengurangkan 30 dikurang 5, 25. 25 dikurang 12, 13. Penyebutnya 30, jadi 13/30 bagian. Nah, uang untuk rupiah atau uang yang digunakan untuk keperluan lain itu berapa? Karena tadi bagiannya sudah kita dapat 13/30, kemudian upah dalam sebulannya 840, jadi 13/30 kali 840.000. 364.000. Untuk perkalian pecahan, ya, pecahan berapapun, jika penyebutnya tidak sama dengan 0, itu akan berlaku perkalian penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Ya, maka kalau bentuknya pecahan campuran, maka kita harus merubahnya ke dalam pecahan biasa. Ya, kalau bentuknya pecahan campuran tidak bisa langsung dikalikan. Jadi harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ini contohnya. Hasil perkalian dari pecahan campuran. 1, 2/5. Berarti kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi 7/5. Dari mana? 5 kali 1 tambah 2. 7/5. Ini ya. 2 1/3. 3 kali 2 tambah 1. 7/3. Ini 7/3. 4 1/2. Kita rubah jadi 2 kali 4 tambah 1. 9. 9/2. Jika sudah bentuknya pecahan biasa, kemudian kalian langsung kalikan pembilang dengan pembilang. 7 kali 7 kali 9. 441 per 5 kali 3 kali 2. 30. Hasil akhirnya kalian rubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran lagi, ya. Dan bentuk pecahannya harus paling sederhana. Jadi 441 dibagi 30 itu hasilnya 14. 21/30. Nah, 21/30 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3, 7. 30 dibagi 3, 10. Jadi hasil akhirnya adalah 14, 7/10. Atau boleh caranya seperti cara yang kedua ini. Sudah dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Kalau bisa dicoret-coret, kalian coret-coret. Coret-coret nih, metode coret-coret ya. Bukannya apa-apa, itu coret tuh dibagi dengan bilangan yang sama. 9 dengan 3. Sama-sama dibagi 3 kan? 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Oke, sekarang 7 kali 7, 49. 49 kali 3, 147. Per 5 kali 1, 5 kali 2, 10. Jadi 147/10. Kita rubah ke dalam pecahan
biasa. 147 dibagi 10 itu dapatnya 14. Sisanya 7, jadi 14, 7 per 10. Ini hasilnya sama kalau kalian mencari dengan cara-cara coret-coret. Silakan nanti kalian gunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Oke, yang berikutnya adalah pembagian pecahan. Nah, untuk sembarang pecahan, ini sama dengan perkalian, penyebutnya tidak boleh sama dengan nol dan hanya bisa disederhanakan atau hasilnya bisa dicari jika bentuknya adalah pecahan biasa. Jadi kalau bentuknya pecahan campuran, kalian rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pembagiannya kita rubah ke dalam bentuk bilangan perkalian dengan catatan pecahan yang kedua, ya bilangan pecahan yang kedua ini dikalikan dengan kebalikannya, kebalikan pecahan yang kedua. Oke, kita lihat upper B dibagi C per D sama dengan upper B kali D per C. Nah, D per C ini kebalikan dari C per D. Kita lihat contohnya. 3 per 4 dibagi 5 per 6. 3 per 4, kita rubah jadi kali ya. Nah, bilangan keduanya dibalik. Ini dibalik nih, ini salah ya. Ini harusnya 6 per 5. Kebalikan dari 5 per 6. Oke, kalau sudah perkalian, maka kalian selesaikan seperti perkalian tadi. 3 kali 6, 18. 4 kali 5, 20. 18 per 20 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 20 dibagi 2, 10. Dibagi 2, 10. Jadi ini sudah sederhana, maka hasil akhirnya adalah 9 per 10. Untuk contoh yang pecahan campuran, ya, kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4 kali 5 tambah 1, hasilnya 21. Penyebutnya 4 ya, ini salah ya, bukan 14. Jadi 21 per 4. Dibagi ini, 4 kali 8 ditambah 3. 35 per 8. Ini sudah bentuknya pecahan biasa. Dibagi, ganti kali, pecahan keduanya dibalik. 21 per 4 dikali 8 per 35. Ini juga caranya bisa pakai cara-cara 8 dengan 4 sama-sama dibagi 4, ini 2 ya. Ini habis sisa 1, gitu ya. 21 dengan 35, bisa sama-sama dibagi berapa, nak? Dibagi 7. Ya, dibagi 7 itu berarti sama dengan 3 ya. Dibagi 7, sebentar, ada yang salah nih. Dibagi 7, sama-sama dibagi 7, maka hasilnya 3 ya. Kemudian 35 dibagi 7 hasilnya 5. Nah, ini jadi tinggal 3 kali 2, 6. 1 kali 5, 5. 6 per 5 dirubah ke dalam pecahan campuran jadi 1, 1 per 5. Oke, 1, 1 per 5. Nah, untuk yang nomor 2, soal ceritanya, untuk memperindah tampilan baju yang dirancangnya, seorang penjahit memasang pita pada bagian baju yang mudah terlihat. Jika tersedia satu gulung pita yang panjangnya 5 meter dan setiap baju membutuhkan 5 per 8 ya, 5 per 8 meter pita, berapa banyak baju yang dapat dipasangi pita? Jadi tadi pitanya itu 5 meter ya. Setiap baju 5 per 8 meter pita. Berarti 5 kali 8 per 5. Oke, ini tinggal coret-coret.
5 dibagi 5 dibagi 5, 1 kan? 1 kali 8, 8. Maka banyak baju yang dapat dipasangi kita adalah 8 potong atau 8 buah baju. Baik anak-anakku sekalian, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dan mengumpulkannya di classroom. Ya. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.